Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ketemu lagi di channel TM Hobby Project. Nah, melanjutkan video yang kemarin, kita sudah bahas soal FMA Sasis ini, Geoglider dengan body custom. Jadi ada pesanan 2 Mini 4WD ya. Dan yang satu lagi akan kita bahas di video kali ini. Satu buah kit Mini 4WD replika juga guys. Sebelum kita mulai ke video, kita putar dulu intronya. Check it out. Ini dia Shadowbreaker dari Daxing. Jadi sama-sama replika Daxing dan ini juga menggunakan body custom. Nah, buat teman-teman yang udah nonton kemarin video live ya, saya sempat live untuk merakit Mini 4WD ini beberapa hari yang lalu. Dan sekarang kita review kitnya sudah jadi. Ini dia. Taram, ini dia Super XX Chassis Shadowbreaker dari Daxing. Jadi full part replika dan bodinya pun bawaan, hanya di repaint. Dan konsep repaintnya sendiri seperti ini, yaitu motif Gundam Chibi ya, animasi versi kecil. Ya, ini ada Gundam, ada 2 karakter, saya pasang di bagian belakang. Untuk bagian depan simpel aja, cuma 1 garis saja warna putih. Dominan warna biru katanya, jadi memang kitnya ini kesannya biru banget gitu. Nah, dia dapat ban juga, ban warna ya, ban warna putih. Ini yang saya senang, jadi emang special edition ya. Jadi Shadowbreaker ini kan special edition, jadi ngikutin versi Tamiya juga sih, cuma harganya ya lebih murah ya. Ini untuk buat teman-teman yang pengen Shadowbreaker seperti ini nomor serinya. Jadi untuk aslinya dia menggunakan bodi warna hitam dan dekalnya model api seperti Neo Treasure. Karena di serial animenya juga ini kan kalau nggak salah masih ada hubungannya dengan ini ya. Siapa namanya? Aduh. Nah, untuk kit ini sendiri kalau nggak salah ini ada di serial anime Let's End Go Max, masih ada hubungannya dengan Ryo Takaba. Jadi mirip-mirip Neo Treasure juga ya. Jadi masih menggunakan dekal warna api seperti ini ya. Nah, cuma ini udah saya custom, saya buat sesuai request. Jadi ini pesanan dari keponakan saya yang nanti ingin dibawakan saat hari raya nih. Jadi saya bawakan 2 kit bersama perlengkapan lainnya. 2000 years later. Dan ini dia kelengkapannya. Jadi satu buah charger, ini yang pernah saya review juga di video sebelumnya, bisa ditonton, ada di channel TM Hobby Project. Dan 2 buah baterai, ini saya pakai Dynamax, ini juga sama Dynamax yang sudah dibungkus ya. Ini ya, masih Dynamax buat main anak-anak, cukup lumayan dengan baterai seperti ini. Dan kit Mini 4WD Daxing yang sudah di custom. Berikut box mini, ini juga kemarin saya review di video short ya. Jadi lumayan nih, kita coba tes dulu deh, masuk nggak ya. Sepertinya seperti ini. Kayaknya perlu ditambah busa nih nanti nih. Oh iya, kita bahas lagi sedikit ini tentang kitnya. Sasisnya itu sasis Super XX, sasis Tamiya yang paling lebar ya. Jadi untuk Mini 4WD itu paling lebar Super XX yang menggunakan as atau shaftnya itu ukuran 72 yang biasa dipakai di kit damper style. Sedangkan kalau Super XX pakai as 72 nggak bisa tembus pelek ya, karena memang itu ukuran standar. Dan Daxing ini ada lebihan lagi ya. Jadi ada akar di sini. Di bagian depan itu ada akarnya, jadi lebih wide ya, lebih lebar. Jadi ukuran rollernya lebih keluar lagi. Jadi kalau bisa dibilang itu meruncing di belakang ya settingannya. Di depan lebar, di belakang kecil. Seharusnya ini jadi kit yang stabil ya. Apalagi menggunakan bannya ukuran tapak lebar semua, ukuran kecil tapak lebar, menggunakan roller karet dan akar depan ya. Jadi bisa dibilang harusnya secara
bentuk, secara desain ini adalah kit yang terbilang stabil ya, di tikungan nggak gampang kelontang. Tapi nanti kita coba cek di track Mini 4WD bagaimana kenyataan di lapangannya. Nanti kita tes. Ini masih pakai dinamo standar, ini juga masih pakai dinamo standar Daxing. Oke, dan selanjutnya akan saya tes kedua Mini 4WD ini sambil nyari settingannya biar enak buat main. Apakah nanti akan dirubah settingannya, mungkin dinamo atau apa, kita nantikan aja. Dan akan saya tes di track 2 jalur serta track 3 jalur nanti. Tetap tonton video ini guys. Oke guys, sekarang tracknya sudah digelar, track 2 jalur basic atau standarnya ya. Ini jadi saya nggak pakai track customnya, jadi pakai standar aja. Dan kita bakalan tes untuk yang pertama, rencana saya tes ini dulu, GeoGlider. Dan baterainya yang satunya kan lagi dicas, kita pakai baterai Dynamax yang baru, yang masih segel nih. Kita coba pasang dulu. Dan ini dia GeoGlider FMA Chassis dengan gear biru hijau, dinamonya pakai standar Daxing. Wow. Langsung kelontang, kita coba tes lagi. Oke, ternyata kelontang guys. 2 kali percobaan kelontang terlalu kencang ya. Sekarang mau coba yang Super XX-nya deh. Sekarang kita coba Super XX Chassis. Masih dinamo standar juga, dan untuk ini gearnya pakai super speed. Walaupun bannya kecil, tapi kita coba aja dulu ya. Lumayan lebih stabil untuk Super XX-nya. Mungkin settingannya gearnya saya turunin, dan untuk GeoGlider mungkin ganti motor ya, lebih enak lah ya. Ganti SMC ya. Oke, sekarang FMA-nya saya coba pakai dinamo Tamiya biru ya, tutup biru. Dinamo Oats. Dan sekarang siap dites lagi GeoGlider. Mungkin kalau kurang kenceng nanti gearnya kita balikin ke super speed lagi ya. Oke, kita tes lagi. Kayaknya gearnya perlu diganti lagi pakai super speed, gear biru kuning ya. Sekalian kita tukeran sama Super XX. Nah, ini sekarang settingannya sudah dirubah ya. Jadi untuk Super XX pakai gear biru hijau atau gear torsi, dan untuk FMA-nya pakai gear super speed. Tapi dinamonya ini pakai dinamo biru ya. Dinamo biru Tamiya, yang ini masih pakai dinamo Daxing. Jadi settingannya seperti ini ya. Pelek kecil, dinamo Daxing, gear torsi. Serta bagian depannya lebar. Nah, ini untuk FMA-nya masih standar, peleknya lebar. Tapi dinamonya pakai yang lebih pelan ya. Kita coba tes run dulu guys. Oh ya, ini untuk baterainya sudah 1,5 volt ya. Mungkin nanti bisa dicoba dipakai nih. Oke, sekarang kita tes dulu FMA chassisnya dengan dinamo biru dan gearnya super speed. Oke, lebih aman sih ya. Oke, sekarang kita coba Super XX-nya ya. Masih pakai baterai yang tadi ya. Cepat tapi lumayan stabil ya. Kelontang juga akhirnya. Oke, untuk track 2 jalur ternyata belum ketemu nih settingan dengan dinamo Daxing. Dapat sih beberapa putaran, tapi akhirnya kelontang juga sekitar 3 putaran. Memang untuk dinamo Tamiya itu udah jauh lebih aman. Ini sebagai yang dinamo biru nih. Mungkin nanti bakalan tes lagi ya, coba di track 3 jalur ya. Berarti kemungkinan besar ini bisa jadi diganti lagi ya, atau bagian belakang diperlebar lagi nih pakai akar yang lain nih.
Oke, kita lanjut saja. Oke, sekarang kita udah ada di trek 3 jalur yang ada di toko Sinar Terang Bekasi Utara. Toko pinggir jalan di dekat alun-alun Wisma Asri, Bekasi Utara. Sekarang mau kita tes dulu Tamiya yang kemarin ya. Masih dengan ini dia, Super XX Chassis dan FMA. Oke, sekarang kita coba dulu yang FMA Chassis. Ini pakai dinamonya Tamiya biru ya, gearnya biru kuning. Cukup slow ya, cukup santuy, 1 lap. Oke, dapat 3 lap. Oke, sekarang kita coba Super XX Chassis yang masih pakai dinamo Daxing, gearnya pakai biru hijau, gear torsi ya. Oh, 1 lap. Oke, 2 lap. Oh, interchange. Oke, 3 lap. Oke, sekarang kita coba Super XX dan Super 2 sama-sama Daxing nih ya. Ready, go. Wow. Super XX. Oke. Untuk trek 3 jalur udah lumayan enak sih. Oke, dapat 3 lap. Iya lu. Oke, sekarang mau percobaan run test. Ini pakai dinamo SMC standar tutup putih. Yang ini pakai dinamo tutup biru ya. Tutup biru, kelihatan nggak ya? Oke, kita coba tes on aja. Emma, yang ini. Oke, ready, go. Iya, STB persaingan sengit. Iya, saling mengejar. Wow, yang Aero Avante mulai menyusul, lap 2 masuk lap terakhir. Siapa? Oh. Oke, Aero Avante. Oke, hasil pengujian dinamo standar Tamiya ini yang tutup biru dan tutup putih dengan gear yang sama ya, gear yang sama, baterai juga Fujitsu. Ternyata yang biru ini sedikit lebih lambat dibanding yang tutup putih ya, mungkin karena pengaruh umur ya, karena kan barang NOS ya, new old stock. Oke, kira-kira begitu dia hasil tes dengan Super XX ini juga. Lumayan sih untuk Super XX nya, lumayan stabil buat main di 3 jalur, tapi mau di 2 jalur kayaknya masih terlalu kencang ya dinamo Daxing ini. Disarankan sih pakai dinamo Tamiya aja standar, pakai yang tutup putih SMC atau yang tutup biru lumayan lah. Oke, sekian dulu untuk video kali ini ya. Sudah kita ulas tadi tentang kit mini 4WD-nya, juga tes run-nya sudah kita lihat tadi. Dan kalau yang pengen tahu berapa ini biayanya, jadi buat teman-teman yang pengen pesen Tamiya umpama seperti ini ya, basicnya Daxing dan di repaint itu di angka sekitar 200 ribuan ya, bisa mungkin bisa lebih tergantung desainnya juga. Untuk yang simple atau mau lebih ramai itu bisa di request, jadi start mulai 200 ribuan untuk kit Daxing. Mungkin bisa lebih murah jika pakai kit-kit yang keluaran lama ya, seperti Super XX yang ada beberapa varian yang biasa ya, bukan yang special edition gini, itu mungkin bisa sedikit lebih murah.
Dan jadi kalau mau pesan 2 kit kayak gini beserta box dan charger serta baterai itu mulai dari 500 ribuan ya. Jadi paket siap main gitu. Tapi masih belum termasuk track ya. Mau pesan dengan tracknya pun bisa, umpama track 2 jalur yang standar itu bisa. Dan kalau pengen dirubah itu bisa juga, umpama menggunakan seperti ini ya, pakai dinamo Tamiya. Itu juga bisa, harganya nanti menyesuaikan. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bisa memberi inspirasi dan bermanfaat buat teman-teman yang pengen main Mini 4WD. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.